Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwimil laili 'ala an-nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabshiratan li dawil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, hidayah dan hidayahnya kepada kita. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang senantiasa memberikan rezeki bagi kita semuanya. Allah adalah tempat bergantung dengan segala urusan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Maka tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang patut disembah. Tidak ada patut yang harus senantiasa kita taati. Semuanya itu hanya semata-mata Allah lah yang sebagai Khaliq, sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagai Maha Pencipta dari segala apa yang telah kita rasakan ini. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, semua nikmat ini patut kiranya kita syukuri dengan sebenarnya. Syukur yang senantiasa ditunjukkan dengan satu sikap sesuai dengan landasan Islam, landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hendaknya kita semua menjauhkan dari segala perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran yang senantiasa bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini menjadikan motivasi buat kita untuk senantiasa teguh dalam iman kita, istiqamah di dalam ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan satu kemuliaan buat kita dalam hidup ini. Hidayah, tidak ada hidayah apapun kecuali hanya hidayah Allah yang benar. Allah telah menunjukkan kita kepada agama Islam, kepada syariat Islam yang benar, yang senantiasa sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, dan yang senantiasa menyelamatkan umat manusia dari jurang-jurang keniscayaan, dari jurang-jurang kejahilan, dari semenjak bagaimana perjuangan para nabi berusaha untuk menegakkan tauhid, menyelamatkan umat manusia dari segala hawa nafsu yang senantiasa menggoda dalam hidup mereka, dan dari segala pola pikir, budaya-budaya yang selalu cenderung untuk menjadikan manusia-manusia yang kufar, manusia-manusia yang syirik pada Allah. Para nabi senantiasa dan rasulnya berusaha untuk menyelamatkan umat di dalam satu naungan, yaitu tauhid Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat jamaah sekalian. Maka oleh karenanya ada seorang sahabat yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ketika beliau mengatakan kepada raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi, dia katakan kepada raja tersebut, "Wahai raja, dulu kami adalah orang-orang yang tersesat. Dulu kami adalah orang-orang yang penuh dengan hidup kejahilan. Kami senantiasa berbuat kezaliman.
Kami senantiasa memutuskan tali silaturahim. Kami selalu memakan makanan yang haram. Dan hidup kami penuh dengan segala macam kerusakan demi kerusakan. Lalu ketika Islam datang, menyelamatkan hidup kami, menyelamatkan dari segala kehidupan jahiliyah dalam hidup kami, maka jadilah kami orang-orang yang diselamatkan. Ini semua adalah suatu hal sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat. Bagaimana Islam kemudian menyelamatkan hidup mereka dengan satu landasan tauhid, di mana mereka yakin bahwa la ma'budu illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mampu memberikan manfaat maupun mudarat dalam hidup manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kiranya jamaah sekalian, penegasan tauhid ini senantiasa harus kita tegakkan terus menerus. Terlebih lagi di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Bagaimana tantangan-tantangan tauhid semakin lama semakin begitu luas. Kalau dulu zaman para nabi dan para rasul, boleh jadi kemusyrikan itu atau hidup jahiliyah itu diidentikan dengan persembahan terhadap berhala, terhadap patung-patung. Tetapi sekarang ini sudah terkolaborasi sedemikian rupa dengan berbagai macam bentuk hal. Tidak ada jaminan bahwa ketika orang mengalami hidup modern lalu kemudian kehidupan kemusyrikan, pola hidup yang jahiliyah kemudian lenyap. Justru zaman sekarang ini hidup jahiliyah, hidup dengan penuh kemusyrikan ini semakin lama semakin bertumbuh kembang. Bahkan secara bersama-sama kemudian merasuki dalam kehidupan masyarakat kita jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menegaskan pada kita semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dikatakan oleh Allah, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tisama laha. Wallahu samii'un 'alim." Di dalam ayat tersebut Allah tegaskan barang siapa yang mengingkari taghut. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa saja yang mengingkari hal-hal yang bersifat taghut. Wa yu'min billah, lalu kemudian dia senantiasa istiqamah, beriman pada Allah dengan sebenar-benarnya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, niscaya kata Allah, dia akan berada di dalam sebuah tali yang sangat kuat, lam tisama laha, dan tidak akan pernah terputus daripada tali tauhid tersebut. Barang siapa saja yang kemudian mengingkari segala persembahan, segala pola pemikiran, gaya hidup yang bertolak belakang dengan syariat Allah, dengan tauhid Allah, maka dia lebih yakin kepada Allah, dia lebih beriman kepada Allah. Hal yang demikian ini justru Allah semakin kuatkan keyakinannya, Allah semakin eratkan yang namanya tauhid di dalam jiwanya tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam suatu kitab yang ada di dalam kitab Fathul Majid, ada satu kutipan kalimat yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau menerangkan apa makna taghut tersebut. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, "Al-taghut ya ma tajawaza bihi al-had min al-maqbu' wal maqbul wal muta'." Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang disebut taghut adalah apapun yang dilakukan oleh manusia yang dalam perlakuannya tersebut kemudian melampaui batas, baik itu dalam hal bersifat persembahan, penghormatan, ketaatan, dan lain sejenisnya, maka ini jatuhlah yang namanya taghut. Apapun juga yang kemudian bertolak belakang dengan satu tauhid Allah, maka jatuh sebagai taghut jemaah sekalian. Nah, ini yang kemudian yang harus kita pahami dalam kehidupan modern sekarang ini. Karena seringkali masyarakat kita lupa bahwa tauhid Allah itu harus senantiasa kita jaga. Karena walau bagaimanapun, sebanyak apapun orang beribadah kepada Allah, dia rajin ibadah sholat, pergi haji setiap tahun dan lain sebagainya, tetapi manakala kemudian di dalam keyakinan tauhidnya, keyakinan imannya kemudian dia ada keyakinan kepada yang lain selain Allah, maka semua amal ibadah yang dia lakukan tersebut tentu akan sirna, akan lenyap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Zumar ayat 65. Allah menyatakan,
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang yang sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau sekiranya kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka. Niscaya akan lenyap, akan sia-sia segala amal ibadah kamu. Ini peringatan Allah kepada kita jamaah sekalian. Jadi di dalam suatu kehidupan masyarakat yang sekarang ini semakin lama, semakin banyak terkontaminasi dengan segala pola pikir, gaya hidup yang bertolak belakang dengan ajaran Allah, maka kita harus senantiasa berada pada jalur keistiqomahan, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan bahwa hanya ada 70,000, hanya ada 70,000 manusia yang akan masuk surga, la hisabun, ghairu hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang yang wala yatatayyarun, tidak pernah meramal dan tidak pernah diramal, wala yaktawun, dan tidak pernah yang namanya melakukan satu perbuatan syirik, apapun jenis syiriknya, entah itu perbuatan syirik dan lain sebagainya. Senantiasa tauhidnya bersih daripada perbuatan demikian ini. Rasulullah katakan Allah menjamin orang tersebut akan masuk surga tanpa dihisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Tantangan demi tantangan dalam masa kehidupan kita sekarang ini, yang paling utama dan paling senantiasa harus kita jaga adalah tauhid. Karena ketika orang tauhidnya benar, tauhidnya lurus, insya Allah segala amal ibadahnya pun, amal perbuatan dan perilakunya pun akan benar. Tetapi manakala kala kemudian tauhidnya ini bercampur aduk dengan keyakinannya yang lain, atau dengan pemahaman-pemahaman yang lain, atau dengan hawa nafsu, atau dengan pola pikir yang kemudian lebih diagungkan daripada kalimat wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ini semua akan meruntuhkan daripada tauhidnya tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tentu saja kita masyarakat umat Islam tidak serta-merta kemudian mampu menghadapi segala tantangan kehidupan yang demikian ini. Tetapi manakala kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berpegang teguh kepada kalimat tauhid Allah. Apapun segala kesulitan kita, apapun segala tantangan-tantangan yang ada di hadapan kehidupan kita, semua itu tidak akan pernah meruntuhkan, tidak akan pernah melemahkan yang namanya kekuatan daripada tauhid kita pada Allah. Apabila senantiasa kita benar-benar teguh tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim fa hum an dzikrihim mu'ridun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang pemikir barat yang bernama Samuel Huntington, yang dia tulis dengan karangan bukunya The Clash of Civilization atau Perang Peradaban. Ada satu kutipan yang dilakukan oleh James, seorang pemikir, pengamat yang mengatakan James, bahwa mereka mengakui bahwa peradaban yang sekarang senantiasa dianut oleh masyarakat manusia dunia sekarang ini tidak lepas pengaruh hampir kurang lebih 10% daripada pengaruh peradaban ini adalah berdasarkan daripada pengaruh Judeo dan Kristiani. Artinya pengaruh pemahaman
peradaban atau gaya hidup budaya-budaya Yahudi dan Nasrani ini senantiasa tidak bisa lepas dari peradaban ini. Mengapa demikian? Karena peradaban ini adalah dominasinya adalah peradaban barat. Bukan berarti kemudian kita melihat semua adalah hal yang negatif. Tetapi jujur suka atau tidak suka bahwa hampir mayoritas dari peradaban yang dihasilkan daripada peradaban barat sekarang ini adalah justru cenderung kepada hal yang negatif. Lihatlah bagaimana terjadi yang namanya kehidupan hedonisme. Hidup bebas tanpa batas. Kemudian manusia kemudian dibentuk pola pikirnya menjadi manusia materialisme. Yang semua isme yang demikian ini pada akhirnya kemudian melemahkan yang kepada tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak masyarakat generasi muda kita kemudian hancur. Baik cara hidup mereka, ibadah mereka, bahkan tauhid mereka pada Allah itu hancur sedemikian rupa disebabkan oleh hidup bebas tanpa batas. Apalagi begitu kemudian disokong oleh pemahaman atau kecanggihan teknologi sekarang ini. Internet sudah luar biasa sedemikian rupa. Sekarang ini ketika kita ingin mengetahui informasi antara satu negara dengan negara yang lain sudah tidak perlu lagi dengan waktu yang begitu lama. Hanya dalam 1 detik saja atau dalam 5 detik saja kemudian kita memperoleh apapun informasi yang kita inginkan dari dunia yang lain. Inilah suatu dunia nyata. Inilah dunia peradaban yang harus kita terima sekarang ini. Namun demikian jamaah sekalian, sebagai umat Islam, filter saringan daripada segala demikian peradaban perubahan masyarakat sekarang ini, semua itu adalah penyaringan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Jangan kemudian kita ikuti hawa nafsu. Jangan kemudian kita anggap bahwa semua modernisasi yang terjadi sekarang ini adalah sebagai sebuah kemajuan yang tanpa sedikit pun kita saring, tanpa sedikit pun kita filter. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang bukan syirik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ini harus senantiasa kita filter. Kalau tidak jamaah sekalian, maka sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 72, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau sekiranya manusia itu mengikuti atau meyakini bahwa kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti daripada kitab Allah, maka la fasadatis samawati wal ardh. Allah memastikan niscaya akan hancur langit bumi beserta isinya. Bal atainahum bidzikrihim. Padahal tidak demikian, kata Allah, kami telah memberikan zikrul Al-Quranul Karim, wahyu Allah sebagai kebenaran yang tidak ada kebenaran lain kecuali kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Fahum an dzikrihim mu'ridun. Tetapi sayangnya begitu banyak kemudian manusia menolak daripada hukum Allah tersebut, menolak daripada wahyu Allah. Manusia yang menolak dari hukum Allah justru bertolak belakang pola pikirnya dengan segala wahyu Allah, tentu mereka akan menjadi manusia-manusia yang sesat, manusia-manusia yang senantiasa menghambakan dirinya terhadap hawa nafsu mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya kita semuanya harus selalu senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada wahyu dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan demikianlah jamaah sekalian kita akan diselamatkan oleh Allah. Berbahagialah kita semuanya terlahir pada masa sekarang ini. Kita adalah umat-umat yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah. Kita terlahir dengan segala ribuan tantangan yang ada di depan kita. Kenapa kita harus berbahagia, bersyukur pada Allah kita lahir di alam yang sedemikian, dengan zaman yang sedemikian rupa ini? Karena justru dengan demikian Allah akan menyaksikan mana orang-orang yang beriman yang sebenarnya, mana orang yang munafik, mana orang yang musyrikin, mana orang yang kemudian kafirin dan lain sebagainya. Inilah zamannya. Ketika kita menyatakan bahwa annal mu'min an-akus untuk amanah, kami semua beriman pada Allah, maka tunjukkanlah keimanan tersebut dengan segala-galanya. Kita hadapi tantangan kehidupan ini, jangan pernah teguh kepada Allah dengan pernah syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon maghfirahnya, semoga Allah senantiasa meneguhkan iman dan takwa kita padanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ودراسة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاستغفر الله لي ولكم في الصلاة.